Oke, baiklah, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya toxic people. Nah, apa itu toxic people? Mungkin pernah bertanya atau bahkan belum pernah mendengar apa itu toxic people. Nah, toxic people itu kan dalam bahasa Inggris. Toxic dan people. Toxic itu artinya adalah racun dan people adalah orang. Jadi kalau kita terjemahkan artinya adalah orang-orang yang beracun. Nah, kita akan mengenal orang-orang yang beracun yang mungkin ada di sekitar kita atau bahkan ada dalam pertemanan Anda, seperti itu ya. Hari ini kita akan mengenal ada 5 ciri toxic people atau orang-orang yang beracun. Oke. Yang pertama di sini saya tulis yaitu orang tipe-tipe orang yang toxic people atau orang beracun. Yang pertama, hanya mau senangnya saja. Nah, di sini Anda harus kenal. Kalau Anda punya teman seperti ini, berarti orang ini punya ciri-ciri toxic people atau orang yang beracun. Oke? Nah, biasanya ciri-ciri orang yang toxic people yang bisa mungkin Anda bisa lihat ya dalam pertemanan Anda atau Anda rasakan mereka tidak orang salah satu ciri toxic people yang bisa Anda rasakan adalah mereka tidak ada buat Anda di saat Anda membutuhkannya. Oke, ini yang pertama. Toxic people biasanya di saat Anda butuh, maka orang ini tidak ada buat Anda. Ini adalah orang yang toxic people atau orang yang beracun. Oke, mereka selalu memaksa Anda untuk menolong mereka saat mereka dilanda kesusahan. Itu pun kalau mereka membantu Anda, hal tersebut akan dibahas dan diungkit terus-menerus. Ini yang Anda kenal, itu toxic people, orang-orang yang beracun. Mungkin ada dalam lingkungan Anda, mungkin ada dalam pertemanan Anda. Oke, Anda harus kenal ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, yaitu tidak berempati atau bersimpati pada Anda. Oke, dia tidak bersimpati dan tidak berempati pada Anda. Maksudnya apa? Maksudnya jangan mengharapkan orang negatif atau toxic people untuk sepenuhnya memahami diri Anda. Nah, toxic people adalah salah satu ciri orang yang tidak bisa mengerti dan memahami kondisi orang lain. Nah, ini Anda harus paham. Toxic people itu susah memahami, saudara. Mereka cuma maunya dimengerti, tapi tidak mau mengerti sama Anda, oke? Anda harus paham ini. Itu adalah salah satu yang kedua ciri-ciri orang yang beracun dalam kehidupan Anda. Nah, mereka susah memahami. Misalnya, Anda menceritakan masalah Anda sama orang toxic people, orang beracun ini. Orang ini biasanya bukannya mendukung Anda, tapi malah memojokkan Anda, menjatuhkan Anda mungkin, menertawakan Anda mungkin, atau bahkan mungkin mereka mendengar, tapi dalam hati mereka, rasain lu, kamu kan begini-begini. Cenderung menyalahkan, saudara. Inilah ciri-ciri toxic people yang harus Anda jauhi dalam pertemanan Anda. Siapapun itu. Mungkin dia kelihatannya rohani atau bagaimana dan lain sebagainya. Oke, ciri-ciri yang ketiga. Toxic people memiliki ciri yang berikut, yaitu suka mengontrol dan memanipulasi orang lain. Nah, dia suka ngontrol. Kamu ini lagi ngapain? Lagi di mana, dia sudah buat apa, sudah sukses, jangan-jangan dia begini dan begitu dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri toxic people. Hal yang paling menyebalkan dari toxic people atau orang beracun adalah mereka suka berusaha mengontrol dan memanipulasi orang lain. Nah, ini salah satunya. Suka berusaha memanipulasi dan mengontrol orang lain. Hati-hati, waspada. Jangan-jangan dia ada di sekitar Anda, oke? Jadi kita harus mengenal ciri-ciri orang ini. Parahnya orang beracun ini akan membuat Anda akan merasa berhutang. Jadi Anda mungkin dibuat Anda berhutang, merasa berhutang, sehingga suatu saat Anda merasa bersalah kalau tidak melakukan sesuatu buat orang ini. Kenali orang-orang seperti ini, oke? Jadi itu salah satu cirinya orang yang beracun dalam pertemanan. Nah, dia misalnya, ia suka menghina perasaan Anda dengan menghina dan merendahkan Anda di banyak orang. Nah, orang seperti ini harus dijauhi karena ini pasti orang yang beracun, saudara. Mungkin kelihatan punya karisma, punya pengaruh,
Tapi kalau dia sudah merendahkan Anda di depan banyak orang, dapat dipastikan ini adalah toxic people, orang yang beracun. Jadi kenali ciri-cirinya. Nah, karena kalau Anda tidak kenali, maka Anda akan rugi sendiri. Itu sangat penting ya, kita memahami toxic people atau orang-orang yang beracun. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri berikutnya, tidak mau mengakui kesalahan. Orangnya susah mengakui kesalahannya, tidak mau minta maaf. Dia merasa paling hebat, dia merasa paling betul dari semuanya. Jadi apapun orang yang lakukan itu salah. Itu ciri-ciri toxic people, saudara, orang yang beracun. Oke? Selain menyebalkan, selain menyebalkan dan mengecilkan Anda, toxic people tidak bisa meminta maaf meski mereka jelas-jelas salah. Oke? Mereka akan berusaha menganggap kesalahan mereka disebabkan orang lain. Jadi kalau mereka salah, mereka akan cenderung menyebabkan, oh ini gara-gara si A, gara-gara si B. Dia menyalahkan orang lain semuanya. Orang seperti ini adalah ciri-ciri toxic people. Oke, harus dijauhi. Oke, dalam kebanyakan kasus, kasus ini sudah dilakukan penelitian. Oke, kebanyakan kasus mereka akan menjalin hubungan baik dengan banyak orang. Tetapi sebenarnya untuk mencapai tujuan mereka sendiri, mereka akan mencoba memperoleh simpati dan perhatian dengan cara berpura-pura sebagai korban alias play victim. Nah, mereka akan berpura, oh saya ini korban, dia selalu merasa sebagai korban. Susah menganalisa, saudara. Dia tidak bisa melihat apakah ini jangan-jangan saya yang salah gitu kan. Dia susah melihat seperti itu karena inilah ciri-ciri orang yang beracun dalam pertemanan dan ini perlu dijauhi. Kenapa perlu dijauhi? Supaya hidup Anda tidak rusak. Oke? Kemudian yang terakhir, merendahkan atau meremehkan Anda. Nah, ini dia. Ciri-ciri toxic people, dia suka saudara merendahkan Anda. Misalnya, Anda punya kelebihan. Anda taruhlah misalnya kelebihan apa, talenta mungkin atau apa. Sehingga dia merasa iri dan yang merasa tersaingi. Nah, di sini dia akan berusaha, akan mencari kelemahan Anda, akan berusaha mencari kesalahan Anda, dan dia akan menjatuhkan Anda, saudara. Ini adalah ciri-ciri toxic people yang banyak kasus yang kita temui, seperti itu ya. Dan ini sudah dilakukan penelitian. Oke, disinyalir dari mana ini? Ini diambil dari psikolinguistik, yaitu ilmu bahasa dengan kejiwaan seperti itu. Jadi kita bisa mengenal orang-orang seperti ini. Kelihatannya sangat baik kadang-kala gitu ya. Susah, tapi kalau kita mengenal dan kita belajar, maka orang-orang seperti ini dengan mudah kita deteksi. Orang-orang seperti ini harus dihindari. Kenapa harus dihindari? Karena sudah pasti tidak akan membawa faedah dan keuntungan bagi Anda, malah merusak hidup Anda, seperti itu. Nah, oleh sebab itu sangat penting. Karena ingat, apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Jadi kalau misalnya itu ada pada diri kita, misalnya mungkin saya merasa ada salah satu bagian dari toxic people yang itu ada dalam diri saya, kita perlu mengintrospeksi diri, seperti itu. Karena apa? Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Oleh sebab itu, jangan main-main dengan hal ini. Kalaupun kita merasa, oh saya tidak akan menuai ya, kita punya anak cucu nanti. Mungkin anak cucu kita yang akan menuai perbuatan yang kita lakukan. Oke, salam sehat, tetap berhubungan baik dan kiranya menjadi berkat bagi kita semua.